Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan implementasikan updatean tampilan baru beserta dengan tema material tree. Teman-teman bisa cek dulu ke bagian web di sini, pada GitHub.io sampel web material tree demo pada bagian segmen button. Teman-teman bisa cek dulu untuk tampilan material 2. Nah, kayak gini. Dia agak lebih tipis ya untuk height dan ininya ke sampingnya, vertikal horizontalnya, tapi kalau kita pakai material tree itu agak besar. Oke, sekarang kita coba implementasikan langsung, buka di source project sebelumnya. Teman-teman bikin file baru namanya segment button, tipenya stateful. Terus untuk UI-nya, teman-teman bikin UI sederhana aja dulu, padding beserta kolom. Boleh padding kolom dan kosong gitu. Terus jangan lupa panggil di main.dat-nya segment button page. Terus di running. Nah, terus balik lagi ke ke segment button page. Teman-teman bikin dulu di sini untuk yang time ini, time segment, tapi kita nggak bikin semuanya. Kita cukup bikin dari week sampai year karena ini terlalu panjang nanti di sininya. Jadi teman-teman bikin segmen button. Nah, di segmen button ada property require. Ada dua yang require-nya. Yang pertama adalah segmen. Tipenya adalah list button segment dynamic. Yang kita isi berarti tipenya adalah list, di mana setiap elemen listnya adalah bertipe button segment. Nah, teman-teman bisa langsung dimasukkan satuannya. Button segment untuk week, kayak gini, untuk value-nya, labelnya, iconnya, atau boleh tanpa icon, cukup misalkan dengan value dan label, atau teman-teman bisa sekaligus semuanya kayak gini, sepaket ada icon label gitu. Terus yang kedua misalkan untuk yang month, dan yang ketiga untuk year-nya. Awalnya itu di sini belum terseleksi, jadi kayak gini. Nah, terus ada selected-nya. Untuk selected-nya dia adalah require, tipenya adalah set. Yang dimana dia adalah isi nilai yang diselected. Tapi di sini dia nggak otomatis ke selected. Kalau kita klik di sini tuh nggak otomatis ke update, jadi mesti kita set state gitu. Nantinya di bagian of selected change. Nah, teman-teman bikin variable dulu untuk yang selected-nya, untuk yang segmen button time. Di sini saya kasih nama time selected, tipenya set. Untuk ngasih nilai awal kosong, kita bisa pakai simbol kurung kurawal kosong. Karena set itu pakai kurung kurawal berbeda dengan list yang pakai kurung siku. Scroll ke bawah lagi. Sekarang masuk ke bagian on selection chain. Jadi untuk mendeteksi ada perubahan apa aja di sini. Nah, untuk mendeteksi perubahannya, teman-teman bisa coba print dulu kayak gini. Print, time. Terus yang di parameternya ada selected, itu kita coba print. Dan teman-teman sambil buka konsol, di running dulu ini ya, sampai buka kayak ini. Coba teman-teman klik di bagian week. Nanti bakal muncul di sini ada times week. Terus muncul lagi kalau kita klik di sini ada pilihan lagi month. Nah, di sini ada properti yang dia nggak require. Di sini muncul empty selection allow. Jadi kalau misalkan di sini kita nggak selected dan ininya jadikan false, maka dia akan error. Karena kalau jadikan false minimal ada satu yang diselected. Nah, kalau kita membolehkan user itu tanpa menseleksinya, maka property empty selection allow ini kita jadikan true. Kayak gitu. Jadi aman kalau kita misalkan ini kita seleksi kayak gini ya, ada week, terus kita klik lagi, terus nanti dia on selected, jadi dia nggak ada yang diseleksi gitu. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan parameter yang diseleksi ke variabel time selection, time selected gitu ya. Biar nanti tampil di UI-nya beserta set state untuk update perubahan. Save. Sekarang kalau kita klik di week, nah dia aktif. Karena kita udah masukin ke time selected dan di-update. Kalau kita klik lagi, dia hilang, non-aktif. Dan ini nggak ada error, karena kita udah uh, empty selection-nya kita udah jadikan true, dibolehin gitu. Mirip kayak null safety lah. Null safety-nya, kita pakai null safety-nya gitu di sini. Kasusnya mirip-mirip. Gitu kita klik on, here, dan tampil juga di sini ada datanya. Jadi nanti ini datanya tinggal dipakai sama teman-teman. Mau di-push ke backend, mau dipakai di lokal, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman udah
tahu penggunaan state management, boleh pakai state management. Jadi nggak pakai set state gitu. Selanjutnya ke bawah, di sini teman-teman bikin untuk yang segmen selanjutnya. Dan ini kita akan atur untuk yang pengukuran, di mana datanya kan kalau yang week ini satuan. Nah, kalau yang di sini kita bikin custom dinamis tergantung variabelnya. Jadi teman-teman ke atas dulu, bikin variabel namanya size, terus tipenya list. Di sini akan muncul, kita inisialisasikan nilainya itu dari XS sampai XL. Nah, terus dari data XS string, data string S, data string M ini, kita akan ubah ke bentuk button segment. Jadi variabel size ini kita akan modifikasi setiap elemennya menggunakan fungsi .map. Size.map, maka akan diekstrak nilai elemennya itu size yang bertipe string tadi. Nah, terus kita akan ubah dirombak menjadi tipe button segment. Dengan value-nya ambil dari parameter size, dengan label teksnya ambil dari parameter size juga. Gitu. Terus terakhir, kembalikan ke tulis, karena map ini dia ngeritanya iterable, bukan list. Sedangkan yang diterima segmen adalah tipe list. Gitu. Selanjutnya untuk penerapan selected ini sama, teman-teman tinggal bikin variabel penerima atau pembungkus yang di selectednya. Di sini kita kasih nama size selected, tempelin ke selectednya di sini. Terus empty selectionnya, jadi kalau kita nggak seleksi, kita allow kan, jadi true. Dan ada tambahan kalau sekarang, yaitu multi selection enable. Karena kita pengen ngeklik boleh lebih dari satu, misalkan kita klik XS, klik juga S, maka multi selectionnya dijadikan true. Tapi kalau cuman membolehin satu aja, teman-teman bisa pakai false. Terus kita coba restart lagi. Kalau kita klik di XS, misalkan kalau diklik lagi di S, nah pindah yang aktifnya cuma di S. Kalau kita klik di M, nah maka yang aktifnya cuma di M aja karena di sini tidak mendukung multi. Tapi kalau kita jadikan true, maka dia dibolehin multiple. Ini kita restart lagi. Coba klik, nah dibolehin. Dan di sini udah muncul di print juga. Untuk size itu ada MS. Kalau kita klik di L, MSL. Urutannya ini sesuai yang kita selected itu yang mana dulu. Gitu. Misalkan ini kalau berurutan SML, maka urutannya SML. Nah, kalau kita urutannya kebalik, misalkan LMS, maka LMS urutannya gitu. Jadi mana dulu yang diselected. Tapi ketiga-tiganya masuk ke variable size selected. Tinggal teman-teman pakai variabelnya. Oke, mungkin kayak gini untuk penggunaan segmen button di material 3. Sampai jumpa di video selanjutnya.